Halo semua, aku Soki dan di video kali ini kalian bakal nonton semua hal tentang Chelsea. Kita bakal ngobrolin semuanya tentang Chelsea dengan cara yang berbeda dari channel lain. Jadi kalau kalian suka dengan videonya, kalian klik deh tombol kotak warna merah di bawah kalian itu. Tombol subscribe ya. Sekali aja, jangan dua kali. Terima kasih. Langsung masuk aja ke video. What a day to be a Chelsea fans everyone. Selamat buat kalian yang fans Chelsea, pasti fans Chelsea ya. Nggak mungkin fans MU kesini karena haram bagi fans MU buat kesini ya. Minta tolong. Kita memenangkan pertandingan keempat Champions League kita dan menjadikan kemenangan ini sebagai kunci kita lolos ke Champions League babak knockout gitu. Jadi kita udah resmi lolos ke knockout. Seperti biasa setelah pertandingan aku akan mencoba untuk melakukan review buat siapa aja yang nggak nonton pertandingan kemarin atau bingung jalan pertandingan seperti apa, atau mungkin cuma nyari teman ngobrol doang buat ngobrolin hal ini gitu ya. Jadi aku siap menemani kalian di sini Blues Gang. Pertama-tama soal pertandingan ya, jadi Rennes itu lebih mendominasi, mereka lebih memiliki possession, kalau nggak salah itu 52% ya, kalau nggak salah ya. 51% mereka possessionnya, lalu shoot juga mereka lebih banyak, 13 kali mereka nge-shoot, kita cuma 9. Habis itu defensively mereka lebih sedikit karena mereka cuma melakukan 11 tackle dan Chelsea melakukan 13 tackle. Itu bukti kalau misalnya Chelsea itu keserang banget, bener-bener di press habis-habisan oleh nggak habis-habisan sih, biasa aja sih ya, di press doang sih ya, nggak sampai habis-habis juga, pressnya juga nggak terlalu berbahaya sih. Dan untung saja Mendy bermain cukup baik di pertandingan kali ini, karena kalau enggak mungkin kita udah kebobolan 2 atau 3 gol. Dia melakukan 2 save yang sangat luar biasa, bahkan nilainya di WhoScored sampai sekarang 7,2. Lalu seperti biasa ya, kalau Mas Jorginho main, seperti biasa Chelsea tidak akan bisa kreatif midfieldnya. Mason harus bolak-balik, habis itu nyerang, memulai serangan juga harus dari fullback gitu. Apalagi Reece James gak dibawa kan, jadi Chilwell kerja keras nih di pertandingan kali ini bawa bola ke depan gitu. Kelihatan banget dia lebih ngoyoh gitu, dan Mason juga sampai mundur-mundur gitu biar bolanya bisa ngalir dari belakang ke depan gitu. Mas Jorginho lagi, siapa lagi? Tokoh utama kita yang mau mainnya negatif apa akan tetap dianggap sangat positif bagi fansnya. Itu gokil. Fans Jorginho, disodomi Jorginho pun mereka mau kayaknya ya. Jadi gak banyak cincong, gak banyak bacot. Jadi aku akan ngasih 7 poin penting yang aku temukan di pertandingan Chelsea melawan Rennes dini hari tadi. Poin pertama adalah Werner. Iya. Yeah. Ini banyak banget nih. Waktu aku upload hasil langsung banyak yang bilang Werner. Aku gak akan bilang Werner bermain jelek sebelum Werner diistirahatkan. Jadi masih ada alasan gitu loh kenapa Werner bermainnya seburuk itu di pertandingan kali ini atau kemarin. Masih ada alasannya, yaitu karena dia belum diistirahatkan. Kalau misal Werner udah diistirahatkan dan tetap bermain seperti sekarang, itu baru aku merasa akan memberikan kritik yang akan sangat luar biasa buat Werner ya. Tapi kalau untuk saat ini aku ngerasa dia masih bisa lah untuk dimaafin, karena ya gimana lagi, orang capek bro, pegel, kesel awak iki boyok loro kabeh yo. Mau diapain juga nggak akan bisa gitu. Maksudnya kayak fisiknya tuh udah nggak ngelakuin apa yang diinginkan Werner juga, bisa jadi kan. Kayak tendangan melambung jauh itu bener-bener udah nggak masuk akal, udah bukan Werner banget. Lalu finishingnya dia yang di menit-menit akhir itu juga bukan finishingnya Werner. Finishingnya Werner itu biasanya cepat, tajam gitu loh, gitu biasanya Werner tuh kalau shooting seperti itu. Dan beberapa match kali ini nggak terlihat gitu ya, jadi kelihatan banget mungkin secara fisik udah nggak menyakit
mencukupi gitu. Secara fisik dia udah kurang gitu ya. Tapi ya itu sih alibiku satu-satunya tentang untuk Werner, gimana dia kontrolnya buruk, lalu finishingnya juga buruk. Semua aku ngerasa karena dia nggak terlalu fit aja secara fisik gitu ya. Jadi masih bisa dimaafkan lah. Yang kedua, Mas itu Jorginho. Seperti biasa kalau dia main Chelsea permainannya selalu buruk. Dia mengganggu rekan-rekannya gitu ya. Nggak bisa ngalirin bola ke depan. Habis itu nunjuk-nunjuk gak jelas. Habis itu melakukan defense juga, area coverannya dia tuh sedikit banget gitu ya. Jadi nggak bisa dia mondar-mandir buat bantuin bertahan atau membantu menyerang, itu juga nggak bisa dia karena terlalu lambat dia ya. Dan penyebab Chelsea nggak nyekor banyak dan kalah possession aku ngerasa itu juga karena Jorginho, karena aliran bolanya lambat banget gitu. Lagi-lagi yang mengalirkan bola terpaksa fullback kita, dan kebetulan Reece James, tadi aku juga bilang Reece James gak main, jadi terpaksa Chilwell harus bekerja keras buat mengalirkan bola dari belakang ke depan gitu. Dan striker kita terlihat nganggur sekali ya gitu ya. Jadi Tammy, Werner, lalu Callum yang sebenarnya bisa menunjukkan taji mereka jadi sangat redup di pertandingan kali ini gitu, karena aliran bolanya sangat sedikit ke depan gitu kan ya. Ya aku nggak nyalahin Lampard juga, karena mau nggak mau kita juga harus mengistirahatkan Kante, dan ya gimana lagi, siapa lagi yang mau jadi DMF selain Jorginho gitu kan. Billy juga nggak dibawa gitu, atau mau main Kovacic juga bukan posisinya gitu. Lalu kalau misalnya si Reece James main, nanti dia nggak akan istirahat lawan Tottenham gitu kan ya. Jadi bisa dimaklumi kenapa Jorginho harus bermain di pertandingan kali ini. Tapi asli aku berharap dia berubah, gameplaynya tetap aja nggak berubah nih anak, nggak tahu kenapa. Jadi untuk para fansnya, kalau misalnya kalian tetap nganggap Jorginho mainnya bagus, silahkan kalian cek sel-sel otak kalian, barangkali ada yang putus atau gimana gitu. Sebenarnya Jorginho itu secara tackling, intercept, dan short pass dia tuh cukup bagus ya menurutku ya. Cuma masalahnya area yang bisa dia cover itu cuma sedikit gitu loh. Dan dia itu juga nggak berani ngelakuin dribbling kecil-kecilan tuh, dia juga nggak berani gitu loh. Setiap dia dapat bola dia harus langsung ngoper short pass kemana gitu ya. Otomatis ketika dia dapat bola dan rekannya nggak menemukan posisi yang tepat untuk dia memberikan bola, otomatis dia back pass lagi. Lalu area cover dia bertahan itu juga cuma sedikit gitu loh. Dia di match kali ini kelihatan nggak ngelakuin apa-apa gitu, karena bolanya itu cepet banget, dari alirannya Rennes itu cukup cepat menurutku. Dan Jorginho nggak bisa nge-cover permainan yang seperti itu gitu, karena dia kalau misalnya bolanya di kiri, dia nyoba lari ke kiri, lalu tiba-tiba dengan cepat bolanya udah dialirkan lagi ke kanan gitu, dan Jorginho nggak bisa ngover hal itu gitu. Jadi dia terlihat useless banget di pertandingan kali ini menurutku ya. Dan aku heran kenapa banyak yang jadiin dia kandidat man of the match itu loh. Heran aku yang buta atau gimana sih? Tolonglah kasih aku edukasi soal Jorginho lah, kalau misalnya emang dia pemain yang bagus, karena aku sampai sekarang nggak bisa melihat dia bagus secara individu tapi nggak bisa bagus secara tim gitu loh. Dia main bukan buat tim tapi buat dirinya sendiri, terlihat bagus, itu dia jago banget dalam melakukan hal itu menurutku. Itu dua hal yang tadi adalah yang negatif, ini udah mulai positif, adalah yang ketiga adalah Callum Hudson-Odoi. Dia ini cukup klinikal menurutku ya, ketika dia punya kesempatan emas, terbukti dia langsung melakukan finishing yang cukup bagus. Dan itu golnya dia tuh sangat penting, sangat krusial, karena gol Chelsea cuma sedikit di match ini dan cuma beda 1 gol. Jadi gol dari Callum ini cukup penting ya. Lalu
Ketika Kalum juga bawa bola itu dia terlihat tenang sekali gitu, bawa bolanya itu nggak gerusa-gerusu, nggak gampang disposes, nggak gampang terebut gitu, dan dia bawa bolanya. Habis itu dia juga beberapa kali melakukan penetrasi yang cukup bagus menurutku, karena dia memiliki skill yang bagus, dia memiliki olah bola yang bagus. Ini anak masih 19 tahun, berpotensi untuk bisa lebih baik daripada Sancho. Jadi aku harap dia bisa bermain lebih baik, lebih banyak di pertandingan Chelsea. Dan syukur nih ya, si Chelsea ini kan lolos nih, udah lolos kan ya di Champions League. Jadi aku ngerasa di dua match terakhir ini dia akan memainkan peran yang cukup banyak gitu ya, karena Chelsea udah dipastikan lolos, jadi nggak perlu pakai tim inti juga gitu ya. Bersyukur Kalum bisa dapat menit lebih gitu ya. Asal jangan Mas itu aja gitu yang main ya. Mas itu loh. Yang tadi, yang kita omongin tadi loh. Paham kan? Kamu paham? Mantap. Lalu Mendy ya. Mendy as usual, seperti biasa Mendy bermain cukup baik banget. Save-nya dia sangat luar biasa. Salah satu yang membuat kita menang hari ini juga karena Mendy juga. Itu ada satu sundulan yang udah hadap-hadapan, dia masih bisa nempis gitu, masih bisa nangkep bolanya. Habis itu ada tendangan yang udah deket banget sama gawang, dia juga masih bisa nyelamatin. Jadi 2 save besar yang dia lakukan dan beberapa save lainnya. Total Mendy berapa save ya? Total dia melakukan 4 save di pertandingan kali ini. Mantap bener. Lalu yang ke berapa tuh tadi? Kelima, Giroud. Giroud ini aku ngerasa emang sih dia mencetak gol di pertandingan kali ini, dan itu sangat penting, sangat bagus banget buat Chelsea, sangat bagus juga buat dia. Tapi aku ngerasa walaupun dia cuma main sebentar doang dan cuma singkat doang waktu aku untuk menganalisa dia sih, menurutku si Giroud ini belum nggak kelihatan peran buat build up-nya ya. Kalau Tammy, aku ngerasa peran build up-nya lebih bagus Tammy daripada si Giroud, tapi finishing-nya dia masih cakep banget menurutku. Dan kalau aku pribadi, aku ngerasa Giroud tidak perlu terlalu banyak starting sih menurutku ya. Udah bagus dia untuk jadi substitute kayak gini, karena ya kalau aku pribadi karena ngerasa dia udah cukup tua ya. Jadi ya kita lebih milih mana deh kalian? Lebih pilih berinvestasi kepada Tammy atau memainkan Giroud gitu? Kalian lebih milih mana aja? Kalau aku pribadi lebih memilih untuk berinvestasi pada Tammy ya, memberi jam lebih kepada Tammy, karena Tammy juga performanya cukup bagus gitu menurutku. Jadi untuk kedepannya, walaupun Giroud hari ini nyekor, aku masih berharap Tammy yang jadi starting untuk kedepannya gitu. Tammy atau Werner gitu. Untuk Giroud, kalau dia pun mau pergi sih nggak masalah sih ya. Kita bisa cari striker lain untuk jadi pelapis ketiga, mungkin Michi, ya banyak di luar sana. Demi kebaikannya Giroud harus pergi sih, biar dia dapat tempat di timnasnya. Tapi kalau aku sih pengen dia tetap jadi striker ketiga Chelsea sebenarnya. Cuma kita nggak boleh egois ya. Kita harus memikirkan masa depan Giroud juga gitu kan ya. Lalu yang keenam, Thiago Silva. Ini kelihatan banget kalau nggak ada Thiago Silva, mungkin kita juga bakal kebobolan lebih banyak nih Blues Gang ya. Aku pengen tanya, apakah kita sepakat kalau Thiago Silva adalah CB terbaik kita untuk momen ini? Raise your hand, angkat tangannya. Kok nggak ada yang angkat tangan ini? Angkat tangan dong, biar aku nggak kayak ngomong sendiri gitu loh. Angkat tangan. Ya mantap kayak gitu. Dan di match ini dia juga menunjukkan performa yang bagus juga. Dia melakukan 6 kali intercept, 6 kali clearance. Habis itu positioningnya dia juga luar biasa bagus. Jadi bisa ngeblok tendangan lawan dengan sangat baik gitu. Jadi kemampuan defense-nya orang ini cukup bagus banget. Apalagi dia juga beberapa kali bawa bola ke depan itu
udah bagus banget lah Silva lah. Aku berharap dia bisa tambah kontrak sih kalau misalnya dia mainnya kayak gini terus gitu. Walaupun dia mainnya nggak kayak gini terus, aku tetap mau dia nambah kontrak di Chelsea karena dia bisa membantu back-back Chelsea lainnya biar bisa melakukan performa yang sebaik dia gitu ya. Karena penting banget itu mentoring di Chelsea itu, karena pemain Chelsea masih muda-muda gitu kan ya. Mount pun mengatakan kalau misalnya dia itu sangat mendapatkan ilmu sekali ketika ngomong sama Silva cuma sekitar 2 atau 3 menit atau sampai 5 menit gitu. Dalam waktu sesingkat itu dia bisa mendapatkan ilmu yang banyak banget dari Silva gitu. Terakhir, man of the match versiku. Setuju kalau man of the match-nya adalah Mason? Setuju dong? Setuju? Kalau nggak setuju matiin ini sekarang. Videonya matiin. Bercanda ya, maaf ya. Tos dulu dong. Mantap. Di match kali ini Mason menurutku man of the match selain karena effort, selain karena assist ya. Asisnya dia penting banget, krusial banget. Bukan assist yang menye-menye, assist yang bener-bener berkelas banget menurutku. Dia bisa ngelihat pergerakan lawan, bisa melihat pergerakan kawan juga. Habis itu effortnya dia juga bagus banget, melakukan pressing yang luar biasa. Habis itu ngerebut bola, tackling, defense dia juga membantu gitu. Jadi dia itu mobile banget dan salah satu midfielder yang paling bagus di Chelsea. Salah satu yang membuat midfield Chelsea bagus yaitu si Mason ini, karena Kova sama Jorginho menurutku tidak cukup berperan gitu di pertandingan kali ini ya, sayang sekali. Dan walaupun cuma main 60 menit, aku ngerasa dia layak untuk jadi man of the match. Kalau versi kalian siapa? Kalian tulis aja di bawah gitu ya nih. Ya, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai sekarang. Kalau menurut kalian jalannya pertandingan seperti apa, kalian tulis aja di komen di bawah. Untuk opini yang menarik akan aku bahas di video besok gitu, insyaallah. Terima kasih udah nonton video kali ini. I'll see you the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.